Selamat datang. Hari ini kita akan membahas cara meningkatkan gairah seks secara alami dengan makanan. Lupakan pil ajaib, dapurmu menyimpan rahasia sebenarnya. Diet sehat mengisi energimu, hormon dan gairah. Makanan cepat saji, itu membunuh energimu dan gairah. Anggap tubuhmu seperti mobil mewah, berikan bahan bakar premium. Ilmu pengetahuan dan pengobatan tradisional Tiongkok, setuju apa yang kamu makan langsung memengaruhi vitalitas dan gairah seksmu. Jadi, mari kita buka kekuatan dapurmu untuk dirimu yang lebih bahagia dan lebih bergairah. Pertama, mari kita bahas sayuran. Sayuran adalah bahan ajaib yang sering kita abaikan. Padahal mereka punya kekuatan luar biasa untuk tubuh dan pikiran kita. Sayuran hijau seperti bayam dan kangkung kaya akan magnesium dan nitrat, yang membantumu rileks dan meningkatkan aliran darah. Kandungan ini membantu otot dan saraf bekerja optimal, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan bertenaga. Penuhi setengah piringmu dengan sayuran berwarna-warni di setiap makan. Variasi adalah kuncinya. Cobalah sembunyikan bayam dalam smoothie, panggang asparagus, atau tambahkan wortel dan paprika ke dalam tumisan favoritmu. Atau buat salad yang berwarna-warni dan segar. Semakin banyak warna, semakin banyak nutrisi yang kamu dapatkan. Melewatkan sayuran berarti kehilangan nutrisi, energi, dan suasana hati. Jangan biarkan kelelahan merusak semangatmu. Sayuran bisa jadi rahasia untuk tetap produktif dan bahagia sepanjang hari. Ilmu pengetahuan menunjukkan sayuran mendukung sirkulasi, sementara pengobatan tradisional Tiongkok mengatakan sayuran membersihkan jalan untuk energi dan gairah. Jadi, baik dari sisi modern maupun tradisional, sayuran selalu jadi pilihan utama. Makanlah sayuran hijau, dan biarkan api dalam dirimu mengalir. Jadikan sayuran sahabat setia di setiap hidangan, dan rasakan perbedaannya dalam hidupmu. Sekarang untuk yang manis-manis, buah-buahan seperti buah ara, pisang, dan alpukat. Buah-buahan ini tidak hanya lezat, tetapi juga penuh dengan nutrisi penting yang dapat meningkatkan kesehatan dan energi Anda. Buah ara meningkatkan stamina, pisang mendukung produksi hormon, dan alpukat menutrisi kulit dan hormonmu. Setiap buah ini memiliki manfaat unik yang dapat membantu tubuh Anda berfungsi dengan lebih baik. Nikmati buah dalam keadaan alami. Hindari yang bersirup dan olahan. Buah segar mengandung lebih banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh Anda. Tidak makan buah, kamu akan kehilangan vitamin dan antioksidan yang membuatmu berenergi dan awet muda. Buah-buahan adalah sumber alami dari nutrisi penting yang tidak bisa digantikan oleh suplemen. Penelitian mengaitkan buah dengan sirkulasi dan gairah seks yang lebih baik. Pengobatan tradisional Tiongkok mengatakan, buah menghidrasi dan membangun darah untuk gairah. Buah-buahan juga dikenal dapat meningkatkan mood dan kesejahteraan secara keseluruhan. Jadi, ambil gigitan yang berair dan isi gairahmu. Jadikan buah sebagai bagian dari diet harianmu dan rasakan perbedaannya. Kacang-kacangan dan biji-bijian, kecil tapi perkasa. Meski ukurannya mungil, mereka menyimpan kekuatan besar untuk tubuh dan pikiran kita. Almond, kenari, biji rami, dan biji labu kaya akan seng, lemak sehat, dan omega-3 untuk energi tahan lama dan keseimbangan hormon. Kandungan nutrisinya membantu menjaga tubuh tetap bertenaga sepanjang hari, sekaligus mendukung fungsi otak dan suasana hati. Taburkan di yogurt, salad, atau smoothie, mentah dan tanpa garam adalah yang terbaik. Cara ini menjaga nutrisi tetap utuh dan rasa alami tetap segar, sehingga kamu bisa menikmati manfaat maksimal setiap hari. Lewati versi yang dilapisi permen, jaga agar tetap alami. Pilih kacang dan biji yang tidak diproses agar tubuhmu terhindar dari tambahan gula dan bahan kimia yang tidak perlu. Tanpa ini, kamu berisiko kelelahan dan ketidakseimbangan hormon, tanpa energi, tanpa semangat. Kekurangan nutrisi penting dari kacang dan biji bisa membuatmu mudah lelah dan sulit fokus. Ilmu pengetahuan mengaitkan seng dan L-arginin dengan gairah seks yang sehat. Kedua zat ini juga mendukung sistem kekebalan tubuh dan memperbaiki jaringan. Pengobatan tradisional Tiongkok mengatakan kacang-kacangan menutrisi energi intimu. Mereka dipercaya memperkuat vitalitas dan memperbaiki keseimbangan energi dalam tubuh. Jadilah sedikit gila untuk kesehatan dan gairahmu. Nikmati kacang dan biji setiap hari, dan rasakan perubahan positif pada energi, suasana hati, dan vitalitasmu. Protein adalah fondasimu. Pikirkan ayam, ikan, kacang-kacangan, dan lentil. Protein membangun dopamin,
bahan kimia perasaan senang yang memicu motivasi dan gairah. Jadikan protein tanpa lemak sebagai bintang di setiap makan. Hindari daging berlemak, olahan yang membuatmu lesu. Melewatkan protein berarti energi rendah, suasana hati buruk, dan gairah seks yang datar. Ilmu pengetahuan dan pengobatan tradisional Tiongkok setuju, protein membangun tubuhmu, darah, dan gairah. Pilihlah dengan bijak, dan bangun dirimu yang lebih kuat, lebih bersemangat, luar dan dalam. Pembahasan kedua, olahraga teratur. Hari ini, kita akan membongkar rahasia penting bagaimana olahraga teratur bisa meningkatkan libido wanita secara alami. Siapkan diri Anda, karena pengetahuan di video ini bisa mengubah cara pandang dan kualitas hubungan Anda. Libido wanita adalah sesuatu yang kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan dan berubah seiring waktu. Faktor-faktor seperti hormon, tingkat stres, kualitas hubungan dengan pasangan, serta kesehatan tubuh secara keseluruhan, semuanya berperan penting dalam menentukan gairah seksual wanita. Olahraga bukan sekadar membakar kalori atau menjaga berat badan. Aktivitas fisik secara teratur dapat meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area genital, yang berperan dalam meningkatkan sensitivitas dan gairah seksual. Dengan aliran darah yang lebih baik, tubuh menjadi lebih responsif terhadap rangsangan. Selain itu, olahraga memicu pelepasan endorfin, hormon kebahagiaan yang membantu menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Ketika stres berkurang, tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks, sehingga membuka pintu bagi gairah dan keintiman yang lebih dalam. Studi yang dipublikasikan di The Journal of Sexual Medicine menunjukkan bahwa wanita yang rutin berolahraga tidak hanya melaporkan gairah seksual yang lebih tinggi, tetapi juga tingkat kepuasan seksual yang lebih baik. Ini membuktikan bahwa olahraga berperan penting dalam kesehatan seksual wanita. Kearifan tradisional seperti Tai Chi dan Qigong juga menekankan pentingnya menjaga aliran energi dalam tubuh. Praktik-praktik ini dipercaya dapat meningkatkan vitalitas, keseimbangan emosi, dan gairah secara alami. Pada akhirnya, gerak dan aktivitas fisik adalah kunci utama untuk menjaga gairah tetap menyala dan meningkatkan kualitas hidup wanita secara menyeluruh. Pernahkah Anda merasa sulit memulai olahraga di tengah jadwal yang padat? Banyak dari kita ingin hidup lebih sehat, tapi seringkali waktu terasa tidak cukup. Namun, membangun kebiasaan olahraga bukanlah hal yang mustahil, bahkan untuk orang paling sibuk sekalipun. Mulailah dari langkah kecil dan lakukan secara konsisten. Tidak perlu langsung melakukan olahraga berat, cukup dengan berjalan kaki singkat atau peregangan ringan setiap hari. Sisihkan waktu 30 menit sehari, bisa dibagi menjadi 2 sesi singkat jika perlu. Jadwalkan olahraga seperti Anda menjadwalkan rapat penting agar tidak mudah terlewatkan. Anda tidak perlu ke gym mahal. Senam ringan, yoga, lompat tali, atau bahkan menari di ruang tamu sudah sangat bermanfaat. Pilih aktivitas yang Anda nikmati agar lebih mudah bertahan. Dengarkan tubuh Anda, jangan memaksakan diri jika lelah. Selalu awali dengan pemanasan dan akhiri dengan pendinginan untuk mencegah cedera dan membantu tubuh pulih. Temukan alasan kuat untuk tetap konsisten, apakah ingin lebih percaya diri, menjaga kesehatan, atau mempererat hubungan dengan pasangan. Motivasi yang jelas akan membantu Anda bertahan. Ajak teman atau pasangan berolahraga bersama. Dukungan sosial bisa membuat aktivitas fisik terasa lebih menyenangkan dan menambah semangat. Ingat, membangun kebiasaan olahraga adalah investasi jangka panjang untuk kebahagiaan, vitalitas, dan kualitas hidup Anda. Mulailah hari ini dan rasakan perubahan positifnya. Apa risiko jika malas bergerak? Banyak orang tidak sadar, kebiasaan duduk terlalu lama atau jarang beraktivitas fisik bisa membawa dampak serius bagi tubuh dan pikiran. Kemalasan bergerak bukan hanya soal rasa malas, tapi juga bisa menjadi awal dari berbagai masalah kesehatan yang tersembunyi. Bukan cuma berat badan naik, tapi juga metabolisme dan sirkulasi darah melambat. Tubuh jadi kurang efisien membakar kalori, sehingga lemak menumpuk dan risiko penyakit meningkat. Sirkulasi darah yang buruk juga membuat organ-organ vital tidak mendapat asupan oksigen yang cukup. Aliran darah buruk menurunkan sensitivitas seksual dan gairah. Akibatnya, hubungan intim bisa terasa hambar, bahkan menimbulkan jarak emosional dengan pasangan. Banyak wanita tidak menyadari bahwa kurang gerak bisa memengaruhi kepuasan dalam hubungan.
Kurang olahraga meningkatkan stres, kecemasan, dan risiko depresi. Musuh utama libido. Aktivitas fisik membantu tubuh melepaskan hormon bahagia, sehingga suasana hati lebih stabil dan pikiran lebih jernih. Tanpa gerak, tekanan mental makin menumpuk. Banyak wanita karir duduk seharian, pulang lelah mental tapi tubuh tetap kaku. Rasa lelah ini seringkali membuat motivasi untuk berolahraga semakin menurun, sehingga siklus malas bergerak terus berulang setiap hari. Pola ini bisa menurunkan libido dan memicu masalah kesehatan lain seperti nyeri punggung, diabetes, hingga penyakit jantung. Jika dibiarkan, risiko komplikasi akan semakin besar dan kualitas hidup menurun drastis. Jangan biarkan kemalasan merusak hubungan dan kesehatan Anda. Mulailah bergerak, walau hanya dengan langkah kecil setiap hari, demi masa depan yang lebih sehat dan bahagia. Jenis olahraga terbaik. Kombinasi kardio, kekuatan, dan fleksibilitas. Kardio jalan cepat, jogging, berenang, 3-4 kali seminggu untuk jantung dan sirkulasi. Latihan kekuatan, squat, 2-3 kali seminggu untuk hormon dan otot. Yoga dan pilates untuk fleksibilitas dan aliran darah ke panggul. Gerakan seperti pos kupu-kupu dan kegel meningkatkan gairah dan potensi orgasme. Dukung dengan makanan kaya antioksidan, L-arginin, dan hindari gula serta lemak jenuh. Olahraga dan nutrisi seimbang adalah kunci vitalitas dan gairah. Olahraga teratur adalah investasi terbaik untuk kesehatan, kebahagiaan, dan hubungan harmonis. Manfaatnya melampaui angka di timbangan. Ini tentang vitalitas dan kualitas hidup. Pernah merasa gairah tiba-tiba hilang, padahal sudah coba segala cara? Bisa jadi penyebab utamanya stres. Selanjutnya, kita akan bongkar hubungan stres dan libido wanita, plus solusi praktis dan rahasia tradisional Cina agar gairah kembali menyala. Saat stres melanda, tubuh kita secara otomatis memproduksi hormon kortisol dalam jumlah besar. Kortisol ini memang penting untuk membantu kita menghadapi tekanan, tapi jika kadarnya terlalu tinggi dan berlangsung lama, justru bisa berdampak buruk pada kesehatan, termasuk pada gairah seksual wanita. Kortisol menekan produksi hormon seks seperti estrogen dan testosteron. Akibatnya, gairah menurun drastis, bahkan bisa membuat wanita merasa tidak tertarik sama sekali pada aktivitas intim, meski secara fisik sehat. Dalam pengobatan tradisional Cina, stres dianggap sebagai penyebab utama aliran energi vital atau qi menjadi macet. Energi yang seharusnya mengalir lancar ke seluruh tubuh, terutama ke organ reproduksi dan hati, jadi terhambat. Ini membuat tubuh dan pikiran terasa berat dan tidak seimbang. Sistem saraf pun ikut terganggu, tubuh jadi tegang, napas terasa pendek, dan relaksasi sulit tercapai. Kondisi ini membuat tubuh selalu siaga, sehingga sulit untuk benar-benar menikmati momen intim, atau bahkan sekadar merasa nyaman. Akibatnya, tubuh tidak siap untuk merasakan kenikmatan, dan hubungan dengan pasangan pun bisa ikut terganggu. Stres yang tidak dikelola bisa menciptakan jarak emosional dan fisik. Jadi, stres bukan cuma soal mood atau perasaan semata, tapi juga reaksi biologis dan energetik yang nyata. Tubuh, pikiran, dan energi kita saling terhubung, sehingga penting untuk mengenali dampak stres secara menyeluruh. Langkah pertama adalah mengakui bahwa stres itu nyata dan perlu dikelola dengan baik. Tidak perlu merasa bersalah atau malu jika sedang mengalami stres. Ingat, ini bukan kelemahan, tapi tanda bahwa kita manusia yang butuh perhatian dan perawatan, baik secara fisik maupun emosional. Stres adalah bagian dari kehidupan, tapi Anda bisa melawannya dengan teknik relaksasi sederhana yang mudah dilakukan di rumah. Salah satu cara paling efektif adalah pernapasan dalam, yang bisa membantu menenangkan pikiran dan tubuh hanya dalam beberapa menit. Dengan meluangkan waktu sejenak untuk fokus pada napas, Anda memberi kesempatan pada tubuh untuk beristirahat dari tekanan sehari-hari. Cobalah teknik pernapasan 4-7-8. Tarik napas perlahan selama 4 hitungan, tahan napas selama 7 hitungan, lalu hembuskan perlahan selama 8 hitungan. Ulangi beberapa kali, dan rasakan bagaimana tubuh mulai rileks dan pikiran menjadi lebih jernih. Latihan ini sangat bermanfaat jika dilakukan sebelum tidur untuk membantu Anda lebih cepat terlelap, atau saat merasa cemas di tengah aktivitas harian. Bahkan, hanya beberapa menit saja sudah cukup untuk memberikan efek positif. Selain pernapasan, yoga dan meditasi juga terbukti ampuh mengurangi stres. Anda tidak perlu waktu lama,
cukup 5 menit sehari untuk mulai merasakan manfaatnya. Gerakan sederhana dan meditasi singkat bisa membantu menyeimbangkan emosi dan meningkatkan energi. Penelitian menunjukkan bahwa mindfulness meditation tidak hanya menurunkan stres, tapi juga dapat meningkatkan gairah dan kepuasan seksual wanita. Dengan melatih kesadaran penuh, Anda bisa lebih menikmati momen bersama pasangan. Jika stres dibiarkan menumpuk, dampaknya bisa serius, mulai dari insomnia, sistem imun melemah, hingga penurunan gairah. Tubuh dan pikiran jadi mudah lelah, dan hubungan dengan orang terdekat pun bisa terganggu. Karena itu, penting untuk menjadikan relaksasi sebagai bagian dari rutinitas harian. Konsistensi jauh lebih penting daripada durasi. Lakukan sedikit-sedikit tapi rutin, agar manfaatnya terasa maksimal. Temukan aktivitas yang membuat Anda merasa tenang dan bahagia, seperti melukis, merawat tanaman, atau sekadar menonton video edukatif. Setiap orang punya cara berbeda untuk relaksasi, jadi pilih yang paling cocok untuk Anda. Dengan membiasakan relaksasi, Anda akan merasakan tubuh lebih sehat, pikiran lebih jernih, dan hubungan dengan orang terdekat pun semakin harmonis. Tubuh dan hubungan Anda akan berterima kasih atas perhatian yang Anda berikan. Pengobatan tradisional Cina telah lama dikenal menawarkan solusi alami untuk meningkatkan gairah dan vitalitas. Salah satu herbal yang paling populer adalah ginseng merah Korea, yang telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan timur untuk memperkuat energi tubuh dan memperbaiki keseimbangan hormon. Ginseng ini dipercaya mampu meningkatkan stamina, memperbaiki mood, dan membantu tubuh beradaptasi terhadap stres sehari-hari. Penelitian modern menunjukkan bahwa konsumsi ginseng secara teratur dapat membantu tubuh melawan stres, meningkatkan aliran darah, serta mendukung fungsi seksual yang sehat. Banyak orang merasakan manfaatnya dalam meningkatkan rasa percaya diri dan kebugaran secara keseluruhan. Namun, penting untuk mengonsumsi ginseng sesuai anjuran dosis yang tepat, tidak berlebihan, dan sebaiknya menghindari mencampurnya dengan kafein agar tidak menimbulkan efek samping seperti jantung berdebar atau sulit tidur. Selain herbal, akupunktur juga menjadi pilihan terapi yang efektif. Dengan menempatkan jarum tipis di titik-titik tertentu pada tubuh, akupunktur membantu melancarkan aliran qi, menurunkan stres, dan menyeimbangkan energi tubuh secara alami. Studi ilmiah menunjukkan bahwa akupunktur dapat mengurangi kecemasan, memperbaiki kualitas tidur, dan berdampak positif pada libido, serta kesehatan mental secara keseluruhan. Sebelum mencoba herbal atau terapi apapun, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan praktisi TCM berlisensi, agar mendapatkan saran yang sesuai dengan kondisi tubuh dan kebutuhan Anda. Menggabungkan kearifan pengobatan kuno dengan pengetahuan medis modern dapat memberikan hasil yang lebih optimal dan aman untuk kesehatan Anda. Kelola stres dengan baik, dukung proses pemulihan dengan herbal atau terapi yang tepat, dan rasakan perubahan positif pada tubuh serta kualitas hidup Anda secara menyeluruh. Mulai dari teknik relaksasi herbal hingga akupunktur, semua bisa dicoba untuk mengembalikan gairah. Kuncinya konsistensi, kesabaran, dan sayangi diri sendiri. Jangan biarkan stres merenggut kebahagiaan dan keintiman Anda. Di balik tidur yang sering dianggap sepele, tersembunyi rahasia besar untuk kesehatan dan gairah wanita. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana tidur berkualitas bisa jadi kunci membangkitkan energi dan libido, dari sudut pandang medis dan tradisional. Tidur bukan sekadar istirahat, tapi juga momen penting di mana tubuh dan pikiran benar-benar mendapatkan kesempatan untuk pulih. Saat kita tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, membersihkan racun, dan menyeimbangkan hormon-hormon penting yang memengaruhi suasana hati, energi, dan tentu saja, gairah seksual. Inilah waktu emas bagi tubuh memperbaiki diri dan menyeimbangkan hormon. Tidur yang cukup membuat kita bangun dengan perasaan segar, lebih siap menghadapi hari, dan lebih terbuka terhadap keintiman. Bagi wanita, tidur cukup membantu hormon estrogen dan progesteron tetap stabil, fondasi utama gairah. Hormon-hormon ini tidak hanya memengaruhi siklus menstruasi, tapi juga berperan besar dalam menjaga mood dan kepercayaan diri. Studi menunjukkan, tambahan 1 jam tidur bisa meningkatkan kemungkinan aktivitas seksual hingga 14% keesokan harinya. Tidur yang berkualitas membuat tubuh lebih responsif terhadap rangsangan dan meningkatkan kepuasan dalam hubungan. Kurang tidur? Hormon stres seperti kortisol naik, membuat tubuh tegang dan libido menurun drastis.
Akibatnya, kelelahan dan stres bisa mengganggu keintiman dengan pasangan. Dalam pengobatan tradisional Cina, tidur memulihkan yin dan qi, energi vital yang menopang kesehatan reproduksi. Praktik seperti meditasi sebelum tidur juga dipercaya membantu menyeimbangkan energi ini. Kurang tidur menguras yin ginjal, menyebabkan penurunan vitalitas, kelelahan, dan berkurangnya hasrat seksual. Tubuh pun jadi lebih rentan terhadap penyakit. Baik dari sudut pandang medis maupun tradisional, tidur berkualitas adalah pondasi utama vitalitas wanita. Jadi, jangan remehkan kekuatan kasur, ia benar-benar sahabat terbaik libido Anda. Pernahkah kamu merasa sulit tidur nyenyak di tengah padatnya aktivitas harian? Banyak orang mengalami hal yang sama, terutama saat pikiran masih sibuk meski tubuh sudah lelah. Tapi, ada beberapa cara sederhana yang bisa kamu lakukan untuk memanggil mimpi indah setiap malam. Mulailah dengan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Rutinitas ini membantu tubuh mengenali waktu istirahat dan membuat tidur lebih berkualitas. Jauhkan gadget 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru dari layar bisa mengganggu produksi melatonin, hormon yang membantu kita mengantuk. Cobalah letakkan ponsel di luar kamar agar tidak tergoda untuk mengeceknya. Gunakan waktu sebelum tidur untuk aktivitas menenangkan, seperti membaca buku favorit, mendengarkan musik lembut, atau ngobrol santai dengan orang terdekat. Hal-hal ini membantu pikiran rileks dan siap beristirahat. Ciptakan kamar tidur yang gelap, sejuk, dan tenang. Suasana kamar yang nyaman sangat penting agar tidur lebih nyenyak dan tidak mudah terbangun di malam hari. Tambahkan aroma lavender untuk relaksasi ekstra. Aroma ini terbukti secara ilmiah dapat membantu menenangkan pikiran dan membuat tidur lebih pulas. Ingat, gunakan kamar tidur hanya untuk tidur dan aktivitas romantis. Hindari bekerja atau menonton TV di tempat tidur. Dengan kebiasaan ini, kamu bisa mendapatkan tidur yang lebih berkualitas dan bangun dengan perasaan segar setiap pagi. Jangan remehkan efek begadang. Kurang tidur memicu stres, mood buruk, dan menurunkan libido. Secara fisik, kurang tidur meningkatkan risiko diabetes, menurunkan imun, dan mengacaukan hormon wanita. Siklus haid bisa terganggu, PMS memburuk, bahkan program kehamilan jadi sulit. Penelitian membuktikan, wanita yang tidurnya terganggu melaporkan kepuasan dan gairah seksual lebih rendah. Lingkaran setan, stres bikin susah tidur. Kurang tidur bikin stres dan libido turun. Putuskan siklus ini dengan memprioritaskan tidur. Untuk mendapatkan tidur berkualitas, mulailah hari Anda dengan mendapatkan paparan cahaya matahari di pagi hari. Sinar matahari membantu mengatur jam biologis tubuh, sehingga Anda lebih mudah mengantuk di malam hari. Cobalah berjalan kaki di luar rumah atau membuka jendela lebar-lebar agar cahaya alami masuk ke dalam ruangan. Rutin berolahraga juga sangat penting untuk tidur nyenyak. Lakukan aktivitas fisik seperti jogging, yoga, atau bersepeda di sore hari. Namun hindari olahraga berat menjelang malam, karena bisa membuat tubuh tetap terjaga dan sulit tidur. Jangan makan besar sebelum tidur, karena perut yang terlalu kenyang bisa mengganggu proses tidur. Usahakan makan malam minimal 2 jam sebelum waktu tidur, agar pencernaan tidak bekerja terlalu keras saat Anda beristirahat. Jika merasa lapar di malam hari, pilih camilan ringan seperti pisang. Pisang mengandung magnesium dan potasium yang membantu merilekskan otot dan menenangkan pikiran, sehingga Anda lebih mudah terlelap. Atau Anda bisa minum segelas susu hangat. Susu mengandung triptofan yang dapat membantu tubuh memproduksi hormon melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Hindari konsumsi kafein dan nikotin setelah sore hari. Kedua zat ini bisa membuat Anda terjaga lebih lama dan mengganggu kualitas tidur. Selain itu, hindari juga alkohol di malam hari. Meskipun alkohol bisa membuat mengantuk, tidur Anda akan menjadi tidak nyenyak dan sering terbangun. Dari tradisi Cina, cobalah merendam kaki dengan air hangat sebelum tidur. Cara ini dipercaya dapat menenangkan pikiran, melancarkan peredaran darah, dan membuat tubuh lebih rileks. Anda juga bisa mengonsumsi makanan penenang seperti jujube, biji teratai, atau sup longan yang dikenal dapat membantu menenangkan saraf dan memperbaiki kualitas tidur. Hindari makanan pedas atau panas di malam hari, karena bisa menyebabkan perut tidak nyaman dan membuat tidur terganggu. Gabungkan tips modern seperti olahraga dan pola makan sehat dengan tradisi seperti merendam kaki untuk mendapatkan tidur nyenyak sekaligus menjaga vitalitas dan libido tetap sehat.
Keseimbangan antara kebiasaan medis dan tradisional ini adalah resep ampuh untuk tidur berkualitas, tubuh bugar, dan semangat hidup yang terjaga setiap hari. Tidur berkualitas adalah investasi terbaik untuk kesehatan, kejernihan pikiran, dan keharmonisan hubungan. Mulai malam ini terapkan 1 atau 2 tips sederhana, perubahan kecil, dampak besar. Jangan biarkan kesibukan merampas hak tubuh Anda untuk beristirahat. Terakhir, kita akan membahas cara membangun koneksi emosional yang kuat dan membangkitkan kembali gairah dalam hubungan. Banyak yang tidak sadar, bagi wanita, libido sangat dipengaruhi oleh rasa aman dan keterhubungan emosional dengan pasangan. Yuk, simak langkah-langkah praktis untuk mempererat ikatan dan menyalakan kembali api asmara. Koneksi emosional dalam hubungan tidak terjadi begitu saja, melainkan tumbuh dari kebiasaan sederhana yang dilakukan bersama setiap hari. Waktu berkualitas bersama pasangan adalah fondasi utama yang membangun kedekatan batin dan rasa saling percaya. Saat kita benar-benar meluangkan waktu untuk hadir, mendengarkan, dan berbagi cerita, kita sedang menanam benih keintiman yang akan tumbuh seiring waktu. Bukan sekadar duduk bersebelahan atau berada di ruangan yang sama, tetapi benar-benar hadir secara emosional dan mental. Fokus pada pasangan, tatap matanya, dan dengarkan dengan sepenuh hati. Momen-momen kecil seperti ini seringkali menjadi penguat hubungan yang tak terlihat, namun sangat berarti. Ciptakan ritual harian seperti makan malam bersama tanpa gangguan gawai atau televisi. Jadikan waktu makan sebagai kesempatan untuk saling bertukar cerita, menanyakan kabar, dan menunjukkan perhatian. Ritual sederhana ini bisa menjadi momen spesial yang mempererat ikatan emosional. Atau, luangkan waktu sebelum tidur untuk berbincang santai di tempat tidur. Saling bertanya tentang hari yang telah dilalui, berbagi harapan, atau sekadar mendengarkan keluh kesah pasangan. Momen-momen ini membantu membangun rasa aman dan nyaman dalam hubungan. Penelitian menunjukkan 30 menit interaksi penuh perhatian setiap hari dapat meningkatkan kepuasan hubungan hingga 60%. Ini membuktikan bahwa kualitas interaksi jauh lebih penting daripada lamanya waktu yang dihabiskan bersama. Sedikit waktu yang benar-benar bermakna bisa membawa perubahan besar dalam hubungan. Kualitas interaksi, seperti saling mendengarkan, memahami, dan menghargai perasaan pasangan, jauh lebih berharga daripada sekadar bersama tanpa komunikasi. Setiap percakapan yang tulus akan memperkuat kepercayaan dan kedekatan emosional. Investasi waktu dan perhatian inilah yang menjadi fondasi keintiman emosional dan fisik. Dengan membangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang penuh makna, kita menciptakan hubungan yang sehat, harmonis, dan tahan terhadap berbagai tantangan kehidupan. Setelah menikmati waktu berkualitas bersama, langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah membangun komunikasi yang terbuka dan jujur. Komunikasi bukan hanya soal berbicara, tapi juga tentang mendengarkan dengan sepenuh hati. Jadwalkan sesi curhat rutin, di mana kalian bisa saling berbagi cerita, keluh kesah, dan harapan tanpa rasa takut dihakimi. Saat pasangan berbicara, cobalah untuk benar-benar hadir, menatap mata mereka, dan menunjukkan bahwa Anda peduli dengan apa yang mereka rasakan. Berikan ruang bagi pasangan untuk mengungkapkan perasaan mereka dengan jujur, tanpa interupsi atau penilaian. Terkadang, hanya dengan didengarkan, seseorang sudah merasa dihargai dan dicintai. Jangan ragu untuk mengungkapkan perasaan Anda sendiri, baik itu kebahagiaan, kekhawatiran, atau keinginan yang belum sempat disampaikan. Komunikasi yang sehat adalah fondasi yang mencegah kesalahpahaman, memperkuat kepercayaan, dan membangun rasa aman dalam hubungan. Ketika ada masalah, bicarakan dengan kepala dingin dan hati terbuka sehingga solusi bisa ditemukan bersama. Studi menunjukkan, komunikasi yang lancar tidak hanya membantu menyeimbangkan emosi dan menurunkan stres, tapi juga meningkatkan kepuasan dalam hubungan. Ketika pasangan merasa didengar dan dipahami, mereka cenderung lebih bahagia dan lebih dekat secara emosional, yang berdampak langsung pada gairah dan keintiman. Sampaikan kebutuhan dan keinginan Anda dengan lembut, tanpa menuntut atau menyalahkan. Pilih waktu yang tepat untuk berbicara, misalnya saat suasana hati sedang tenang dan tidak terburu-buru. Gunakan kalimat "aku merasa" untuk menyampaikan perasaan daripada "kamu selalu", agar pesan yang disampaikan tidak terdengar seperti tuduhan.
Cara ini membuat pasangan lebih terbuka untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang Anda. Dengan komunikasi terbuka dan penuh empati, keintiman emosional dan fisik dalam hubungan akan tumbuh secara alami. Hubungan pun menjadi lebih harmonis, saling mendukung, dan penuh kehangatan, menciptakan fondasi yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan bersama. Sentuhan fisik non-seksual adalah bahasa cinta yang ampuh. Pelukan, genggaman tangan, atau ciuman di kening bisa memperkuat ikatan emosional. Sentuhan merangsang hormon oksitosin yang meningkatkan rasa aman dan keterhubungan. Jadikan sentuhan sebagai kebiasaan harian, bukan hanya saat ingin berintimasi. Pelukan minimal 20 detik terbukti meningkatkan oksitosin dan menurunkan stres. Sentuhan yang tulus membangun jembatan keintiman yang kokoh. Kesehatan fisik dan mental adalah fondasi utama dalam membangun hubungan yang harmonis dan penuh keintiman. Ketika tubuh dan pikiran berada dalam kondisi optimal, koneksi emosional dengan pasangan pun menjadi lebih kuat, dan gairah dalam hubungan dapat tumbuh dengan alami. Tidak hanya itu, menjaga kesehatan juga membantu mencegah berbagai masalah yang bisa mengganggu keharmonisan, seperti stres berlebihan, kelelahan, atau gangguan tidur. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan bersama pasangan adalah dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin, seperti jogging pagi, yoga, atau sekadar berjalan santai. Selain itu, tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk memulihkan energi dan menjaga suasana hati tetap stabil. Jangan lupa, asupan makanan bergizi juga berperan besar dalam menjaga vitalitas dan kebugaran tubuh. Selain pola hidup sehat, Anda juga bisa memanfaatkan kekuatan herbal alami. Herbal seperti ginseng dan goji berry telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk membantu menyeimbangkan hormon, meningkatkan energi, dan memperbaiki mood. Kandungan antioksidan dan nutrisi di dalamnya mampu mendukung sistem imun serta memperkuat daya tahan tubuh. Studi ilmiah menunjukkan bahwa konsumsi rutin goji berry dapat meningkatkan energi, memperbaiki suasana hati, dan bahkan membantu mengurangi gejala stres pada wanita. Minuman herbal seperti teh goji berry bisa menjadi pilihan sehat untuk memulai hari dengan semangat baru. Ginseng juga dikenal sebagai adaptogen, yaitu zat alami yang membantu tubuh beradaptasi terhadap stres dan tekanan. Dengan mengonsumsi ginseng secara teratur, tubuh menjadi lebih tahan terhadap kelelahan dan vitalitas pun meningkat, sehingga Anda bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal. Namun, sebelum mulai mengonsumsi suplemen herbal, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli herbal atau tenaga kesehatan profesional. Mereka dapat membantu menentukan dosis yang tepat dan memastikan herbal yang dipilih sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Merawat tubuh dan kesehatan bersama pasangan bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi juga bentuk investasi jangka panjang untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat, harmonis, dan penuh gairah. Dengan pola hidup sehat dan dukungan herbal alami, Anda dan pasangan bisa menikmati kebahagiaan dan keintiman yang lebih mendalam setiap harinya. Terapkan langkah-langkah ini secara konsisten dan lihat perubahan positif dalam hubungan Anda. Merawat cinta adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Dengan usaha kecil setiap hari, keintiman dan gairah akan tumbuh subur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tips bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.